Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi malam hari ini melalui program Bible and Bed kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan karena kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja, Yesus bilang ya kan, tapi dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman-Nya yang memberikan kita kekuatan, firman yang memberikan kita pengharapan, firman yang menyediakan jalan keluar bagi kita, bahkan firman-Nya yang membersihkan hidup kita. Sehingga ketika sepanjang aktivitas kita di sepanjang hari ini mungkin kita ada banyak pikiran kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin dongkol di hati kita. Nah, sebelum beristirahat, biarlah firman Allah menetralisir segala sesuatunya sehingga kita tetap terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima juga boleh dialami oleh setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan yang bela perkara kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang hari ini. Bahkan sebelum kami beristirahat, Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana supaya segala sesuatu yang dimiliki oleh jemaat Tuhan itu membangun setiap umat Tuhan. Jadi tujuannya adalah membangun setiap umat gitu. Nah, itu pun juga yang harus kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan, maka fokus kita adalah bagaimana supaya umat Tuhan, bagaimana supaya setiap anak-anak Tuhan itu terbangun hidupnya oleh karena kehidupan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya ada untuk membangun jemaat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada untuk membangun jemaat Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, kalau kerinduan kita adalah bagaimana supaya hidup kita berdampak, supaya melalui kehidupan kita jemaat Tuhan itu terbangun. Maksudnya jemaat Tuhan di sini adalah orang-orang anak-anak Tuhan gitu ya saudara ya. Mungkin saudara bukan seorang yang menggembalakan, tapi saudara adalah anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan Yesus. Maka dimanapun saudara dan saya berada, ayo apa yang kita bisa lakukan untuk membangun komunitas, membangun jemaat Tuhan agar tetap kuat gitu loh, agar tetap semangat ikut Tuhan, bukan justru sebaliknya memecah belah. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah lihat tiap-tiap orang. Jadi setiap kali ada perkumpulan jemaat, tiap-tiap orang ini persembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi lihat, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi keberadaan kita, apapun yang Tuhan titipkan, baik karunia, apapun saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang bisa kita buat, apapun yang bisa kita kerjakan, ingat, pakai semuanya itu, pergunakan semuanya itu untuk apa? Membangun setiap umat Tuhan. Karena itu keberadaan, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan wajib hukumnya untuk membangun setiap kita satu dengan yang lain. Kenapa? Karena terkadang kita lemah pun kita ikut dibangun oleh orang-orang lain. Tapi ketika kita kuat, kita membangun orang lain, menguatkan orang lain. Sehingga akhirnya di situ tergenapi firman Tuhan. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung beban. Bukan justru sebaliknya, saudara. Setiap kali ada perkumpulan jemaat, malah ribut. Setiap kali ada perkumpulan jemaat, malah saling serang, malah saling cari-cari kesalahan satu dengan yang lain. Jangan. Justru keberadaan setiap kita anak-anak Tuhan, ketahuilah untuk agar setiap umat Tuhan satu dengan yang lain itu terbangun motivasi, dikuatkan, diteguhkan imannya. Sehingga akhirnya yang tadinya kehilangan pengharapan ketemu dengan kita, kembali memiliki pengharapan. Itu tujuannya saudara.
Sehingga akhirnya setiap kita memiliki kehidupan yang berguna, kehidupan yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi. Dengan cara apa? Menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang, dengan membangun setiap jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Karena ada kalanya kan kita lemah juga nih. Kadang kita lemah, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Namun sebaliknya ketika ada orang lemah, kita dikuatkan, kita dipakai Tuhan untuk menguatkan mereka. Apapun kelebihan kita, apapun yang Tuhan titipkan, karuniakah, kepercayaan harta bendakah, kedudukan jabatan, pakai semuanya itu untuk membangun umat Tuhan. Gitu. Tujuannya satu, supaya umat Tuhan yang Tuhan percayakan itu senantiasa bertumbuh. Itu goalnya saudara. Agar bertumbuh, itu aja. Kalau bertumbuh kan harus kuat. Kalau kuat kan satu dengan yang lain saling support gitu. Sehingga pada akhirnya semuanya dipakai untuk membangun jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, yuk pakai hidup kita yuk untuk pelebaran kerajaan sorga. Pakai hidup kita untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Ada yang lemah dikuatkan, kita pakai. Nah, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menguatkan orang lain, apapun yang dititipkan Tuhan, ya. Makanya dikatakan tadi kan, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Maksudnya mempersembahkan, memberikan sesuatu, apapun itu. Baik mazmur, pengajaran, penyataan Allah, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, semuanya itu digunakan untuk membangun, bukan untuk menyerang, bukan untuk memecah belah, tapi untuk membangun. Apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, pakai itu untuk membangun setiap umat Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, apapun itu. Segala sesuatu, karunia-karunia, bahkan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, biarlah kami pakai ya Tuhan untuk membangun setiap umat Tuhan, membangun setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami satu dengan yang lain saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan, satu dengan yang lain saling support. Sehingga pada akhirnya ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan agar tetap terus kuat dalam jalan-jalan Tuhan, agar tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan malam hari ini ketika kami beristirahat, kami tidur dengan nyenyak, sehingga damai Tuhan, kasih Tuhan itu menguasai hati dan pikiran akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.